Tutorial pergantian rantai ketang ya pada motor Supra X125. Pertama kita buka dulu buat bagian cover-covernya ya, cover sayap depan dan juga cover gear depannya. Selanjutnya kita cabut buat soket spoolnya, soalnya nanti bloknya akan dibuka ya. Setelah itu baut bloknya kita buka ya, dan kita cokel seperti ini supaya bloknya keluar. Nah, ini bloknya sudah kena. Setelah itu kita buka buat bagian cover gigi sentriknya ya, cover gigi sentrik depan kita buka seperti ini. Kita posisikan dulu ke posisi top ya. Mau membongkar motor apapun usahakan kita posisikan dulu pada posisi top. Buat posisi topnya seperti ini, gigi sentrik rata dengan coakan blok, dan yang di magnet itu rata ya, garis di magnet, sepi magnet dengan coakan yang ada di blok juga ya, jadi amprok. Selanjutnya kita buka buat mur pengunci magnet menggunakan kunci sok 17, dan kita pasang buat trackernya ya, ini menggunakan tracker nomor 3 buat Karisma. Nah, kita pasang harus pas ya buat ulir dratnya, jangan sampai nyengsol. Setelah itu tinggal kita buka ya. Nah, kita masukkan dulu buat semacam bautnya lagi, ini ya baut pendorongnya. Lalu kita tahan buat magnetnya dan kita putar ke kanan ya menggunakan impact sampai magnetnya itu keluar. Kemudian tinggal kita buka ya, ini buat gigi starter besarnya. Nah, di sini ada lahar ya, semacam lahar bambu, dan tidak ada ring seperti di Yamaha Pega Jet R ya, Jupiter Jet ada ring. Nah, di sini tidak ada ya. Kemudian tinggal kita cabut ya, ini buat satu tensionernya, ini sudah menggunakan manual ya, tensioner manual seperti ini karena buat rantai ketangnya itu sudah terlalu melar. Nah, kita coba ya ini dengan tensioner yang standar, ini sudah laput ya. Jadi meskipun diganti dengan yang made in Pluto sekalipun itu tidak akan benar ya, pasti akan berisik terus karena rantai ketangnya sudah melar. Kemudian tinggal kita buka ya buat gigi sentriknya. Buat rantai ketangnya kita buka, soalnya buat rantai ketang kita akan ganti yang baru sekalian dengan tensionernya. Nah, ini hati-hati buat penahan rantai ketang, di dalam ada per ya. Per buat penahan lahar krek asnya. Dan ini perbandingan rantai ketang yang baru dan bekas ya, meskipun melarnya hanya sedikit, tidak sampai 2 meter, tapi ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian tinggal kita pasang lagi ini buat rantai ketang yang barunya ya. Dicolok dari depan dan kita koer dari belakang seperti ini ya, dan dimasukkan ke gigi krek asnya, ke gigi sentrik yang ada di krek as. Buat rantai ketangnya itu harus pas ya ke dalam gigi sentrik yang ada di krek as, jangan sampai nyengsol. Kemudian tinggal kita kencangkan ini bagian stropper penahan rantai ketang, dan juga di dalam ada per ya buat penahan lahar krek as, jangan sampai tertinggal. Untuk mengetahui posisi top tanpa magnet, lihat saja coakan spi magnet ya. Coakan spi magnet itu rata dengan tonjolan yang ada di bloknya. Selanjutnya tinggal kita pasang buat bagian gigi sentriknya ya. Buat posisi topnya seperti ini, coakan dan titik gigi sentrik itu amprok ya ketemu. Begitu pula yang di magnet itu coakan sepi rata dengan tonjolan yang ada di magnet. Kemudian tinggal kita pasang buat satu tensionernya seperti ini. Di dalam ada packing, jangan sampai lupa tidak dipasang. Kalau misalkan jelek diganti saja, kalau tidak diganti dilem saja ya pakai remeh. Selanjutnya tinggal kita kencangkan kedua buah bautnya dan kita tarik buat setelannya seperti ini ya, kita rabut saja. Nah, rantai ketang ini sudah kencang ya, tidak akan kendor kembali. Setelah satu tensioner menekan, lalu kita kencangkan buat baut gigi sentrik ya, karena tadi belum dikencangkan. Selanjutnya ini tinggal dikencangkan saja secukupnya, jangan terlalu kencang. Kemudian kita pasang buat bearing bambunya seperti ini, dan kita masukkan buat gigi starter yang besar. Setelah itu kita masukkan buat magnet ya. Hati-hati buat memasukkannya, coakan di magnet harus rata dengan sepinya ya, sepi magnetnya. Dan buat gigi starternya kita putar-putar ke belakang supaya one way-nya masuk. Setelah itu ada ring dan juga mur 17 ya. Dan tinggal kita kencangkan saja secukupnya, menggunakan tracker bisa, menggunakan impact juga bisa ya. Setelah dikencangkan, tinggal kita pasang buat gigi starter yang kecilnya. Perhatikan buat posisinya ya.
Setelah pas posisinya, kita colok menggunakan pennya. Nah, pennya seperti ini, lalu ini ada semacam bos ya. Bosnya jangan lupa dipasang, dan selanjutnya kita lap-lap dulu buat packingnya ya, dan ada 2 buah bos center. Kemudian tinggal kita pasang bloknya ya, soalnya ini packingnya tidak ada yang sobek, makanya kita pasang kembali saja. Dan kita kencangkan buat bautnya bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek, jangan sampai tertukar, posisikan sesuai dengan posisinya. Lalu tinggal kita pasang buat soket spool ya, dan soket pulsernya jangan sampai tidak dipasang, soalnya nanti ketika dihidupkan tidak akan hidup-hidup ya. Setelah itu kita pasang buat cover tutup ketengnya. Nah, ini perhatikan ada coakan di sini, bukan coakan ya, tanda. Kita paskan tandanya yang ada di covernya itu berada di bagian depan tanda yang di blok. Nah, seperti ini. Dan kita kencangkan dengan menggunakan baut 10 di sebelah kanan ya. Setelah semuanya dipasang, kita isikan olinya dan kita coba nyalakan ya. Buat mesinnya kontak on, dan tinggal kita toel buat starternya. Dan suaranya seperti ini ya, sangat sunyi sekali. Buat tarikannya sudah pulen, dan buat suaranya ini sangat ngepros ya, seperti Astor Aladin yang baru dibuka.